salam sehat untuk kita semua. Pada video ini saya akan menjelaskan hakikat manusia dan pengembangannya. Sebelum masuk pada penyampaian materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Janorio Jackson Mulum, saya dari kelompok 1. Oke, di materi kali ini saya akan membahas yang pertama pengertian sifat hakikat manusia. Yang kedua, wujud sifat hakikat manusia. Yang ketiga, yaitu dimensi hakikat manusia. Yang keempat, pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang kelima, gambaran manusia Indonesia seutuhnya. Apa itu hakikat manusia? Atau apa sih sifat hakikat manusia itu? Nah, sebelum itu kita ketahui dulu hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan makna dari benda, kondisi, atau pemikiran. Nah, kita sudah ketahui tentang hakikat. Yang berikut itu hakikat manusia. Nah, hakikat manusia adalah individu yang memiliki sifat rasional dan bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang berikut sifat hakikat manusia. Nah, disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat itu hanya dimiliki oleh manusia, tidak terdapat pada hewan. Sifat hakikat manusia merupakan ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Nah, walaupun banyak kemiripan dari segi biologisnya. Berikut perbedaan antara manusia dengan hewan. Yang kita ketahui, manusia itu memiliki akal budi dan hati nurani, sedangkan hewan tidak memiliki itu. Perbedaan lain, manusia adalah makhluk biologis, individu dan sosial. Manusia ketika lahir itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya, jadi manusia itu membutuhkan manusia lain. Manusia itu memiliki potensi yang berkembang, dapat berkembang. Manusia adalah makhluk rasional dan bertanggung jawab. Manusia mempunyai etika, estetika, dan agama. Pada hewan, hewan itu makhluk biologis. Ketika hewan lahir, dia memiliki kemampuan siap pakai, siap berinteraksi. Hewan mempunyai insting, hewan bertindak, bergerak sesuai insting. Dan hewan tidak memiliki etika, estetika, dan agama. Berikut wujud-wujud sifat hakikat. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri berarti manusia memiliki kesadaran bahwa dia berbeda dengan makhluk lain. Yang berikut yaitu kemampuan bereksistensi, berarti manusia memiliki kemampuan menempatkan dirinya tanpa batas ruang dan waktu. Manusia memiliki kemampuan berekspresi tanpa batas ruang dan waktu. Yang berikut yaitu manusia memiliki kata hati. Manusia mengambil keputusan sesuai dengan kata hati, baik maupun buruk, itu berdasarkan kata hati. Yang berikut moral. Moral adalah perbuatan baik atau buruk berdasarkan dari hati nurani. Oke, yang berikut yaitu tanggung jawab. Manusia memiliki kesediaan untuk menanggung segala perbuatan yang dia lakukan. Berikut rasa kebebasan. Manusia memiliki rasa kebebasan, tetapi masih terikat belum 100%. Yang berikut itu hak dan kewajiban. Ketika manusia lahir, manusia sudah memiliki hak, namun hak itu tidak terlepas dengan namanya kewajiban. Oke, berikut itu kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan itu dapat dirasakan oleh seseorang jika objek atau kondisinya itu dapat membuat ia bahagia. Yang berikut dimensi-dimensi hakikat manusia. Yang pertama, dimensi keindividualan. Manusia sebagai makhluk individu menyadari bahwa sifat dan potensi yang dimilikinya itu berbeda dengan manusia lain. Yang kedua, dimensi kesosialan. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Yang ketiga, dimensi keagamaan. Agama sebagai tempat sandaran, bertopang dan memohon. Manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya. Yang keempat, dimensi kesusilaan.
kesusilaan, atau kesopanan. Kesusilaan itu mencakup etika dan etiket. Manusia memiliki kemampuan untuk mengambil susila, kemampuan mengambil keputusan susila dan melakukannya. Selanjutnya, pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama, utuh dan tidak utuh. Utuh yaitu pengembangan horizontal dan vertikal. Horizontal berarti hubungan manusia dengan manusia itu baik. Yang vertikal itu hubungan manusia dengan Tuhan itu baik. Yang tidak utuh yaitu ada unsur dimensi yang tidak terpenuhi atau terabaikan sehingga membentuk kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Jadi tidak ada keseimbangan antara dimensi itu sehingga membentuk kepribadian yang tidak baik. Yang berikut, manusia Indonesia seutuhnya atau manusia Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya merupakan hakikat pembangunan nasional Indonesia. Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak terlepas dari peran manusia Indonesia. Jadi kondisi Indonesia saat ini yaitu hasil buat tangan dari manusia Indonesia. Kekuatan dari manusia Indonesia itu adalah kemampuan bekerja sama dengan manusia lain, sehingga dapat misalkan kemampuan dan kebudayaan baru. Yang berikut yaitu pembangunan. Pembangunan itu dikerjakan antara masyarakat dan pemerintah, di mana masyarakat itu sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai pengarah atau pembimbing. Kesimpulan, manusia memiliki ciri khas yang secara prinsipil berbeda dengan makhluk lain. Ciri khas tersebut terbentuk dari kumpulan terpadu dari apa yang disebut dengan sifat hakikat manusia. Hakikat manusia memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keagamaan. Melalui pendidikan, dimensi-dimensi tersebut akan mengalami perkembangan yang sesuai dengan pendidikan yang dilakukan. Perkembangan tersebut memiliki dua arah, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keagamaan. Pengembangan hal-hal tersebut dikatakan utuh jika keseluruhannya mendapatkan pelayanan yang berimbang. Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang ikhlas.